Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersyukur kepada Allah telah memberikan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan dengan iman dan Islam yang masih tertancap dalam hati, pikiran, dan tindakan. Sholawat dan salam terhaturkan kepada sang pembawa kebahagiaan umat, Nabi Muhammad SAW. Sahabat raja yang dirahmati Allah, kebahagiaan seseorang yang beriman kepada Allah adalah ketika Allah meninggikan derajat manusia di sisinya, diberikan ampunan dan diberikan rezeki yang mulia berkah. Hadiah itu akan diberikan kepada seorang mukmin yang mempunyai 5 kriteria. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan 3 kriteria mukmin sejati. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Dalam ayat ini dapat difahami dalam 2 hal. Bergetar hatinya ketika disebut asma Allah karena sangat cintanya kepada Allah, sehingga getaran ini mendorongnya untuk ingin cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana layaknya seorang kekasih yang sudah lama terpisah dengan kekasihnya. Ketika disebut namanya, maka hatinya akan bergetar, ingin bertemu. Demikian juga seorang muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika nama Allah disebut, maka hati seorang mukmin akan bergetar. Sahabat raja yang dirahmati Allah, tentu kaum muslimin pernah jatuh cinta dan pernah juga berpisah dengan yang dicintai. Kemudian ketika namanya disebut, pasti bergetar hatinya. Itu baru cinta kita kepada sesama. Demikian juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna bergetar hatinya adalah bergetar karena takut kepada Allah. Orang yang sudah sekian lama berpisah dari Allah, orang yang telah banyak kesalahan terhadap Allah, terhadap orang yang dicintainya, terhadap zat yang dicintainya, maka timbul rasa takut dalam hatinya jika Allah menolak perjumpaan dengan hamba-Nya. Itulah yang membuat kita takut akan kesalahan dan dosa kita, sehingga ketakutan ini mendorong kita untuk memperbaiki diri, kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sahabat raja yang dirahmati Allah, ciri yang kedua adalah wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Ada 2 bentuk ayat Allah, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu ayat qauliyah, yakni Al-Quranul Karim, ayat yang tertulis, dan ayat kauniyah, yakni alam semesta ciptaan Allah, dan bahkan diri kita sendiri itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang menunjukkan keagungan,
kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita harus baca untuk menambah keimanan kita. Bagi yang awam, tentu membaca ayat Allah dengan mengerti pesannya, dengan memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Contoh ayat-ayat Allah lain yang harus kita baca dan renungkan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Seperti kekuatan fisik yang mulai berkurang, ingatan yang mulai berkurang, gigi yang mulai rontok, mata yang mulai rabun, telinga, rambut, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dan sedang berubah. Itu merupakan sebagai tanda bahwa semuanya akan rusak, akan hancur, dan pada akhirnya akan kembali menjadi tanah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat raja, pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sahabat raja yang dirahmati Allah, ciri yang ketiga seorang mukmin sejati adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa kita lahir ke dunia ini bukan atas kehendak dan kemauan kita, tetapi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk misi sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah. Kedua misi ini harus kita jalankan dengan beribadah, beramal, berusaha, dan bekerja sebaik mungkin dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam berusaha, bekerja, kita harus berikhtiar, yakni memilih jalan dan cara-cara yang terbaik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah serta ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, memohon kepada Allah agar ikhtiar kita disampaikan oleh Allah sesuai dengan harapan dan tujuan yang kita harapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tawakal, yaitu mewakilkan, menitipkan, menyandarkan ikhtiar kita kepada Allah agar apa-apa yang kita sudah ikhtiarkan, Allah berkenan mengabulkannya. Apapun hasil dari ikhtiar kita, itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Mungkin saja hasilnya belum baik menurut kita. Itulah esensi tawakal. Janji Allah bagi hambanya yang bertawakal adalah akan dicukupkan kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah menjadi mukmin yang sejati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.